Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Agile. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, di kelompok kami ada Ferry Kurniawan dan Ahmad Robah Amirullah. Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Agile. Pertama, adalah interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Tiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Keempat, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Jenis-jenis Agile. Berikut ini adalah jenis-jenis Agile. Ada 8. Yang pertama, Extreme Programming atau XP. Yang kedua, Adaptive Software Development atau ASD. 3. Dynamic Systems Development Method atau DSDM. Keempat, Scrum Methodology. Yang kelima, Crystal. Yang keenam, Feature Driven Development atau FDD. 7. Agile Modeling. Yang kedelapan, Rational Unified Process. Tujuan Agile yakni yang pertama, High Value and Working App System, dapat menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Biaya pembuatan bisa ditekan dan perangkat lunak bisa berjalan dengan baik. 2. Iterative, Incremental, Evolutionary. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif, selalu mengalami perubahan dan evolusioner. 3. Cost Control and Value Driven Development, yaitu mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tim bisa dengan cepat merespon kebutuhan yang diinginkan pengguna, sehingga waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak bisa dikontrol. 4. High Quality Production, kualitas dari perangkat lunak yang dibuat tetap terjaga, meskipun waktu dan biaya lebih sedikit. 5. Flexible and Risk Management, pertemuan dengan klien untuk melakukan tes perangkat lunak dapat sering dilakukan, sehingga fungsionalitas perangkat lunak mudah diubah dan akhirnya kegagalan perangkat lunak pun bisa diminimalisir. 6. Collaboration, tim pengembang diharuskan sering bertemu untuk membahas perkembangan proyek dan feedback dari klien untuk ditambahkan dalam perangkat lunak, sehingga tim bisa berkolaborasi dengan maksimal. 7. Self-organizing, self-managing teams. Dengan Agile, pengembang dapat manajemen dirinya sendiri, sedangkan manajer tim hanya bertugas mengkolaborasikan pengembang perangkat lunak dengan klien, sehingga terciptalah tim yang solid. Kelebihan Agile: dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Kemudian, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, dan perubahan dengan cepat ditangani. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil. Kemudian di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari Agile merupakan pengembang harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kemudian Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Yang terakhir, tidak cocok dalam skala tim yang besar atau bisa dibilang lebih dari 20 orang. Dengan mengesampingkan kelebihan dan kekurangan Agile, dapat dikatakan bahwa Agile memiliki sifat yang adaptif terhadap suatu perubahan dan interaktif, sehingga cocok diterapkan sebagai metode pengembangan software. Selanjutnya, pemrograman ekstrim, XP. Pertama, desain XP itu mengikuti prinsip KIS, mendorong penggunaan kartu CRC. Dan selanjutnya, untuk masalah desain yang sulit, disarankan pembuatan solusi lonjakan atau sebuah prototipe desain. Kedua, XP coding, yaitu merekomendasikan pembangunan tes unit untuk toko sebelum pengkodean dimulai. Selanjutnya, mendorong pemrograman pasangan. Ketiga, pengujian XP, semua pengujian unit dijalankan setiap hari. Lalu tes penerimaan ditentukan oleh pelanggan dan dikecualikan untuk menilai fungsionalitas pelanggan yang terlihat.
Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak adaptif. Pengembangan perangkat lunak adaptif awalnya disusun oleh Jim Highsmith. Lalu ASD itu fitur pembeda. Perencanaan yang digerakkan oleh misi. Fokus berbasis komponen, menggunakan time boxing, pertimbangan risiko secara eksplisit, menekankan kolaborasi untuk pengumpulan persyaratan, menekankan belajar selama proses berlangsung. Lalu selanjutnya metode pengembangan sistem dinamis, yaitu DSDM atau fitur pembeda. Mirip dalam banyak hal dengan XP atau ASD. Lalu ada 8 prinsip panduan. Yang pertama, keterlibatan pengguna aktif sangat penting. Kedua, DSDM harus diberdayakan untuk membuat keputusan. Lalu selanjutnya fokusnya adalah pada pengiriman produk yang sering. Selanjutnya, kesesuaian untuk tujuan bisnis adalah kriteria paling penting untuk penerimaan kiriman. Yang kelima, pengembangan berulang dan bertahap diperlukan untuk menyatu pada solusi bisnis yang akurat. Yang keenam, semua perubahan selama pengembangan dapat dibalik. Yang ketujuh, persyaratan didasarkan pada tingkat tinggi. Yang kedelapan atau yang terakhir, pengujian terintegrasi di sepanjang siklus. Lalu slide selanjutnya, Scrum. Scrum ini awalnya diusulkan oleh Scrubber dan Bedel. Lalu Scrum ini yaitu ada fitur yang membedakan. Pekerjaan pengembangan dipartisi menjadi paket, pengujian dan dokumentasi sedang berlangsung saat produk dibuat, dan pekerjaan terjadi dalam sprint dan berasal dari backlog persyaratan yang ada. Metode selanjutnya adalah Crystal. Diusulkan oleh Cockburn dan Highsmith. Ciri-ciri pembeda yaitu sebenarnya keluarga model proses yang memungkinkan kemampuan manuver berdasarkan karakteristik masalah. Komunikasi tatap muka ditekankan, lalu menyarankan penggunaan lokal karya refleksi untuk meninjau kebiasaan kerja tim. Lalu pengembangan berbasis fitur awalnya diusulkan oleh Peter Cott et al. Ciri-ciri pembeda. Yang pertama, penekanannya adalah pada mendefinisikan fitur. Fitur adalah fungsi bernilai klien yang dapat diterapkan dalam 2 minggu atau kurang. Menggunakan template fitur, action, the result, by, untuk dari ke, a, and object. Lalu daftar fitur dibuat dan rencanakan dengan fitur dilakukan. Desain dan konstruksi bergabung dalam FDD. Selanjutnya pemodelan agil. Awalnya modelan agil diusulkan oleh Scott Ambler, mengusulkan seperangkat prinsip pemodelan agil. Model dengan tujuan menggunakan banyak model, cahaya perjalanan, konten lebih penting daripada representasi. Ketahui model dan alat yang Anda gunakan untuk membuatnya beradaptasi secara lokal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.